aku mau bikin makanan. Ini khas di Jawa Timur ya. Biasanya di daerah Kediri sampai ke Blitar itu ada. Itu bahannya dari bekicot ya, bekicot. Nah, biasanya kita sebutnya itu kita bikin bumbu krengsengan. Aku nggak nunjukin bahan-bahannya dari awal seperti biasa. Aku nunjukinnya sekalian sambil bikin ya. Nanti aku jelasin stepnya sekalian bumbunya apa. Nanti resep lengkapnya pasti ada di deskripsi. Ini aku sambil kerjain sambil kasih tahu ya. Ini aku udah panasin minyak. Terus aku mau tumis bumbu. Ini bumbunya. Nanti resep selengkapnya ada di deskripsi. Ini aku taruh dulu. Airnya kita cuci lagi pakai garam. Habis itu kita rebus lagi ya. Habis direbus baru kita saring. Kalau udah baru bisa kita olah. Jadi nggak berlendir, nggak bau ya. Gitu. Jadi kita juga makannya enak. Ini banyak deh di daerah Jawa Timur gitu, mulai dari Kediri sampai Blitar gitu biasanya ada krengsengan bekecot, sate bekecot begitu ya. Tapi kali ini aku ngasih resepnya krengsengan aja. Tuh. Terus untuk pedesnya kalian sesuaiin aja sama selera kalian. Kalau ini aku untuk 3 kilo bekecot aku pakai 150 gram cabai rawit ya. Pedesnya disesuaiin. Cabai merah itu buat warna aja. Jadi cabai merahnya dikit aja. Tadi aku cuma pakai 5 biji. Ya. Ini kita tumis terus sampai daun-daunnya ini layu, sampai bumbunya matang. Oke, ini bumbunya udah mulai tanak ya, udah mulai agak lebih gelap bumbunya. Nah, ini kita aduk-aduk dulu. Pokoknya pastikan kalian bumbunya tanak ya, biar nggak langu. Kalau langu juga nggak enak kan kita makannya. Ini sudah mulai tanak. Kita aduk-aduk, dan ini daun-daunnya juga udah mulai layu. Dan daunnya cuman daun salam sama daun jeruk ya. Biasanya aku tadi jahenya aku geprek. Biasanya aku halusin sama bumbunya, tapi tadi kelupaan, jadi nggak apa-apa. Kalau kalian mau halusin juga nggak apa-apa, kalian geprek juga nggak apa-apa ya. Oke, kalau udah kayak gini nih, habis ini kita masukin bekecotnya ya. Ini bekecotnya ya. Ini bekecot yang udah aku bersihin, udah aku rebus. Aku cuci lagi, aku rebus lagi, aku cuci lagi ya. Ini kayak gini. Nah, kita masukin.
Nah, kalau udah, kita campur dulu ini bumbunya, jangan sampai gosong. Oke, kita aduk-aduk dulu sampai bawah ya. Tuh, bumbunya kan ada di bawah. Kita terus aduk ini. Nah, kalau udah agak kecampur gini, ini aku masukin air tadi waktu aku ngeblender bumbu ya, jadi sayang. Nah, ini udah aku kasih air tadi kan sedikit aja dulu, kayak gini, campur. Ini kita biarin dulu ya ini ya. Nanti baru kita tambahin gula merah, garam, kecap ya. Oke, ini udah gini ya. Aku kasih ini asam. Terus ini ada gula merah. Tambah kaldu bubuk ya. Kaldu bubuk. Kasih garam. Udah, ini kita aduk-aduk aja. Nanti kalau udah tercampur kita kasih kecap. Habis ini kita kasih kecap sedikit ya. Nanti kita icipin lagi bumbunya. Ini kita tambah kecap. Kecapnya sedikit dulu ya. Emang kita krengsengan tuh emang butuh kecap, tapi aku maunya tuh kayak step ini aku kasih kecap, tapi nanti kalau udah kuahnya udah susut, udah mulai meresap, baru aku tambah kecap lagi sambil ditambah bumbu-bumbu yang lainnya kalau kita rasa masih kurang ya. Udah, ini kita biarin aja sampai nyusut, sampai airnya habis. Nanti kita koreksi rasa lagi, baru tambahin kecap lagi. Kita balik lagi nanti ya. Oke, ini ya. Ini udah mulai merasuk bumbunya. Yang tadi udah dikasih gula merah, garam, sama kaldu bubuk. Nah, kalau kalian nggak mau kaldu bubuk, ya tambahin aja gula, garam. Itu disesuaikan sama selera kalian ya, dipas-pasin. Tadi aku pakai kaldu bubuk, jadi kalau kalian yang nggak terbiasa pakai kaldu bubuk juga nggak apa-apa, nggak pakai. Kalau aku tadi garam, gula merah, kaldu bubuk, sama gula pasir sedikit aja, 1 sendok teh aja. Terus kecap ya. Tadi kecapnya aku cuman masukin setengahnya dulu, sedikit aja buat bikin rasa di bekicotnya. Nanti kalau airnya ini sudah mulai merasuk, udah mulai ngeresep di bekicotnya, aku tambahin sisanya. Nah, sisanya tetap kalian kira-kira ya, biar nggak terlalu enek gitu kan, karena kecap kan sudah manis, jadi nggak perlu masukin gula banyak-banyak gitu. Nanti enek, udah ada gula merah yang legit, tambah kecap juga yang legit gitu. Ini nanti aku tambahin. Aku kalau ini sih masih kerasa manis, mungkin nanti aku tambahin garam sedikit, tapi tetap butuh kecap lagi karena krengsengan itu memang kayak kecapnya tuh emang yang jadi ini ya, bikin terlihat kayak caramelize gitu loh. Ini aku biarin dulu sampai nanti bener-bener sat, kalau orang Jawa bilang, sampai bener-bener meresap kuahnya, bumbunya jadi satu di sini, baru deh kita tambahin kecap, kita style lagi rasanya, manis gurihnya, nggak boleh manis aja. Emang masakan Jawa itu manis ya, tapi kalau Jawa Timur biasanya lebih ke asin dan pedas gitu, nggak terlalu manis. Walaupun mereka pakai kecap, gula merah, itu tetap nggak terlalu manis ya. Udah kayak gini aja, kita biarin. Nanti aku balik lagi waktu kalau udah semuanya udah meresap ya, aku tambahin kecap lagi gitu. Oke, ini bekecotnya udah mulai agak berkurang airnya, udah mulai habis airnya. Kita mulai kasih kecap ya untuk yang kedua. Jadi tadi kan kita kasih kecap di awal waktu masih banyak air, dan ini kayak gini. Aku mau tambahin kecapnya.
cukup segitu, tapi kalau kalian mau tambah juga boleh. Nah, ini yang biasanya bikin kayak caramelize gitu loh krengsengannya gitu. Ini kita aduk, terus kita aduk-aduk terus ya sampai agak kering, biar tanak bumbunya dan nggak cepet basi. Diemin, sesekali diaduk, tapi harus sering diaduk ya, karena ini udah airnya udah mulai habis dan kita udah tambahin kecap. Nanti takutnya dia gosong di bawahnya, jadi kita tetap aduk-aduk. Aku kasih tips aja ya, biasanya kalau aku sebelum masukin kecap yang tahap akhir itu aku pastiin rasa asinnya, gurihnya udah ada, jadi tinggal nambahin manis dari kecap aja gitu, biar nggak enek ya, karena udah pakai gula merah, sudah pakai gula pasir sedikit dan pakai kecap. Jadi kalau kalian sudah rasain asinnya sudah pas, manisnya kurang sedikit, nah manisnya itulah yang kita kasih kecap ya, kita tambah dari kecap. Nah, ini aku udah rasa udah cukup, manisnya, gurihnya, asinnya, pedesnya sudah cukup. Kalian masak ini harus sesuai selera kalian ya. Kalau misalnya kalian nggak terlalu suka kecap, ya udah nggak usah banyak kecap. Kalau aku segini udah cukup. Ada yang biasanya orang bikin lebih coklat dari ini, lebih banyak kecap dari ini juga ada, tapi aku lebih suka yang gini. Oke, ini udah mulai agak kering, jadi nggak harus kering sekali ya. Yang penting bumbunya sudah seperti ini, nggak ada kuah atau nggak ada air di sini. Sudah mulai sudah mulai mengental bumbunya, nyampur sama daging kecutnya. Ini udah cukup buat aku dan ini udah siap untuk kita makan.